Halo teman-teman semuanya, penonton setia Urban Farming Revolution. Selamat datang di episode spesial kali ini. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diandra Abiodi Gusta dengan NIM 251510501. Saya selaku moderator utama. Saya Nabil Zairul Ramadan dengan NIM 251510501132. Saya sebagai ahli lingkungan. Dan saya Wahyu Istiqomah dengan NIM 251510501083 sebagai ahli pertanian perkotaan. Saya Reska Binawia dengan NIM 251510501024. Saya sebagai teknisi praktis. Saya Fatimah Zahra dengan NIM 251510501044. Saya sebagai insinyur hidroponik. Saya Kisya Syahira Arzita Putri dengan NIM 255105011016 sebagai koordinator komunitas. Nah, kami berasal dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember. Nah, di sini kami akan membahas topik yang sangat relevan bagi masyarakat perkotaan yang hidup di perkotaan tentunya, yaitu hidroponik sebagai solusi bertani di lahan sempit tanpa takut kotor. Bayangkan, kita bisa panen sayur di balkon tanpa takut mengotori tangan maupun ruangan. Nah, apa tantangan utama bagi masyarakat urban atau perkotaan dalam yang sering dihadapi dalam bertani? Untuk PSD? Baik, terima kasih Kak Andra. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, baik para pendengar Urban Farming Revolution, dapat kita ketahui di kota-kota besar seperti halnya Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya, permasalahan pertanian seperti kekurangan lahan dan juga tanah yang telah tercemar polusi dan juga masyarakat perkotaan sendiri itu menganggap bertani dengan cara tradisional itu sangat rumit. Bahkan mereka enggan melakukannya. Nah, saya sebagai ahli pertanian perkotaan, saya tentunya harus memiliki motivasi agar masyarakat urban itu tertarik bertani secara mandiri. Nah, dengan menjawab permasalahan ini, saya mengusulkan bahwa hidroponik itu merupakan cara yang dapat menjawab dengan pertanian tanpa tanah yang lebih simple. Nah, tanahnya di sini diganti menggunakan air dengan nutrisi sehingga lebih efisien, bersih, dan cocok untuk ruang kecil seperti halnya rooftop ataupun balkon. Nah, hal ini bukan hanya soal makan, tetapi juga mengurangi emisi karbon dan mendukung ketahanan pangan. Lalu, Kak Rara, bagaimana sih solusi praktis yang bisa kita lakukan agar masalah ini dapat terselesaikan? Halo semuanya, saya sebagai insinyur hidroponik dan saya setuju dengan Kak Isti. Tantangan itu nyata, tapi solusinya itu ada. Penyelesaian sederhananya itu menggunakan sistem hidroponik, di mana bertani menggunakan media tanahnya itu tidak menggunakan tanah, tapi menggunakan larutan nutrisi yang dikontrol. Cocok untuk lahan sempit seperti pot apartemen atau sistem vertikal di dinding. Contohnya itu seperti NFT atau DVC yang mudah dibuat sendiri. Ini revolusi pertanian perkotaan yang membuat siapa aja bisa bertani tanpa lahan luas. Tambahan, teknologi tradisional itu menggunakan botol bekas itu dibuat untuk media tanam untuk hidroponik. Untuk Kak Bintang, sebagai teknisi praktis, bagaimana sebenarnya cara kerjanya step by step? Saya penasaran, apakah pendengar bisa mempraktekkan di rumah? Baik, terima kasih Kak Rara. Emang benar cara ini tuh sangat praktis dilakukan di rumah. Di sini saya sebagai teknisi praktis akan menjelaskan caranya dengan step by step ya. Nah, jadi caranya tuh kita siapkan wadah. Nah, wadahnya itu bisa dari botol bekas ataupun dari pipa PVC kecil atau juga bisa dari styrofoam. Nah, tempat ini tuh buat penyimpanan larutan nutrisi sama buat nopang akar tanamannya. Nah, yang kedua itu pemberian nutrisi pada tanaman. Nah, biasanya kalau di hidroponik itu nutrisinya pakai
AB mix. Nah, di mana nutrisi ini tuh caranya itu dilarutkan ke air terus dengan dosis yang tepat. Nah, setelah itu untuk pembibitannya sendiri itu bisa biasanya hidroponik itu disemai dulu di rock wool atau kokopit. Nah, itu disiram dulu, lalu dilubangi dan dimasukkan bijinya. Nah, itu ditunggu dulu sampai muncul 2 sampai 3 helai daun sejati baru dipindah ke wadah hidroponiknya. Nah, lalu kita tuh juga harus mengontrol pH-nya agar bisa tumbuh optimal. Dimana kalau hidroponik sendiri itu pH-nya itu idealnya 5,5 sampai 6,5. Nah, cara ini tuh juga efisien karena bisa menghemat air hingga 90% dibandingkan dengan penanaman dengan tanah. Nah, baik, mudah kan ya teman-teman cara-caranya. Nah, untuk Kak Nazul sendiri sebagai ahli lingkungan nih, apa manfaat besar dari cara ini yang bisa kita soroti untuk para pendengar? Baik, terima kasih Kak Bintang. Hai, saya sebagai ahli lingkungan. Saya sangat setuju penjelasan dari Kak Bintang. Membuat saya semakin yakin ini solusi di masa depan. Hidroponik ini sangat luar biasa. Yang pertama, hemat lahan, panen 10 kali lebih banyak per meter persegi dibanding tanah. Yang kedua, bersih dan higienis. Tanpa lumpur, cocok untuk anak-anak dan orang-orang sibuk. Yang ketiga, efisien air dan nutrisi. Mengurangi limbah hingga 90% dan ramah lingkungan. Yang keempat, hasil lebih cepat dan sehat. Sayuran bebas pestisida, tinggi nutrisi. Yang kelima, biaya ekonomis, biaya awal rendah, kisaran 500.000 hingga 2 juta. Dan bisa hasil panen untuk biaya tambahan, solusi untuk kota-kota yang padat. Baik, untuk Kak Kaisya sebagai koordinator komunitas, bagaimana kita bisa mengakhiri diskusi ini? Aksi nyata bisa langsung diterapkan oleh pendengar. Nah, makasih banget nih ya buat panelis keren yang udah hadir pada hari ini, mulai dari moderator, ahli pertanian perkotaan, insinyur hidroponik, teknisi lapangan, bahkan sampai Kak Nabil nih yang jagoan banget nih soal lingkungan ya. Saya sebagai koordinator komunitas pertanian perkotaan bakal nutup sesi episode kita kali ini. Dan hidroponik itu merupakan sebuah inovasi yang bukan sekedar wacana ya teman-teman, tapi cara seru juga buat kita untuk tetap bisa bercocok tanam di lahan yang sempit tanpa takut buat kotor-kotor nih. Jadi, aksi nyatanya mulai dari mana? Dari hal kecil aja bisa kok. Mulai dari pesan kit online, ataupun kita mencoba menanam di balkon. Contohnya nanam selada di balkon, itu kan merupakan salah satu contohnya ya. Atau gabung bareng komunitas di urban farming di kota kamu. Nah, terus kalau udah jalan nih teman-teman nih bisa banget kok share pengalaman teman-teman di media pakai tagar Urban Farming Revolution biar makin banyak yang ikutan. Nah, segitu dulu episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap hijau, tetap sehat, dan jangan lupa buat happy-happy juga ya teman-teman. Dadah. Dadah, Terima sampai kasih. jumpa.